gue Ilman Ibrahim. Ilman Ibrahim of Malik and the Essentials dan Lale Ilmanino. Gue adalah anggota dari grup Malik dan juga seorang produser dan songwriter di Lale Ilmanino. Awalnya gue sebagai musisi itu memutuskan untuk jadi musisi itu di SMA. Di situ gue mulai belajar lebih dalam lagi sama musik. Gue mulai belajar yang tadinya gue pegang instrumen piano, gitar, dan lain-lain. Akhirnya gue mencoba belajar untuk membuat lagu dan create song lewat DAW ya, lewat Digital Audio Workstation ya. Dimulai dari SMA dan akhirnya gue lanjut, akhirnya kuliah musik, nggak selesai. Abis itu gue join bareng Malik dan itu di 2011 ya gue join bareng Malik. Dan di 2014 itu gue membuat satu entitas yang bernama Lale Ilmanino bareng sama Lale dari Malik and the Essentials juga dan Nino dari Run. Di situ kita memulai karir kita sebagai pencipta lagu dan produser, bikin lagu untuk Hi-Fi, Marion Jola, Diskoria, sudah banyak lah sekitar 140 lagu yang sudah kita ciptakan. Di SMA gue menciptakan pilihan gue sendiri, akhirnya memutuskan untuk mencari uang lewat musik dan bekerja di musik dan total di musik. Gue waktu kuliah sekelas sama Indah, waktu kuliah musik itu. Tapi dari SMA gue udah kenal sama Lale. Waktu itu Lale juga belum di Malik. Gue nyoba ngeband sama dia dan ternyata nggak cocok. Ternyata berapa tahun kemudian akhirnya cocok. Di satu band bareng di Malik dan satu grup Lale Ilmanino juga sebagai pencipta lagu dan produser. Ternyata cocok. Jauh tarik mundur. Dari kelas 2 SD gue udah kenal musik sebenarnya. Jauh banget. Ya, dari kelas 2 gue kenal musik dari kakak gue. Terus akhirnya gue les gitar awalnya, instrumen yang gue kenal. Gue les gitar sampai bisa dibilang gue cukup handal di gitar. Di SMP itu gue memutuskan untuk mencoba piano. Ternyata dengan otodidak ini gue bisa main juga dan bisa mulai ngeband gitu sama teman-teman. Terus berjalan sampai SMA ya akhirnya itu ketemu lah. Gue pernah jadi almarhum bokap pernah bikinin gue studio. Itu juga dengan gue membuat proposal, mengajukan kayak mau coba nih bisnis studio. Akhirnya dia modalin, dia bikinin studio rekaman, studio latihan. Gue berbisnis lah di situ, coba mencari uang lewat situ. Dulu tuh zamannya kalau anak-anak SMA rekaman itu latihan terus plus rekaman, gue bisa studio gue. Jadi ada nilai plusnya. Orang latihan, gua rekam, lo pulang bawa CD. Itu udah menyenangkan banget kan zaman dulu. Lumayan, tapi akhirnya tutup. Pertanyaan selanjutnya, studio masih ada? Nggak ada. Dimulai dari karirnya Malik ya. Di 2011, 12, 13 tuh gue mulai kenal jam. Jam tangan pertama gue tuh Tech Heuer Aqua Racer. Itu gue merasa gue mencapai satu titik tertentu di mana gue pantas untuk membeli itu dan memakai jam itu. Jadi gue melihat jam tangan ini menurut gue tuh kayak satu pencapaian di titik tertentu, lo kayak self reward buat lo gitu. Oke, gue beli ini, gue suka emang jam ini, gue harus punya kayak gitu. Apa ya? Habisnya gue mikir gini, apalagi yang bisa jadi bentuk penghargaan buat diri sendiri ya? Ya mungkin lo bisa banyak hal gitu, bisa mobil, bisa atau lo nikah atau apa gitu kan banyak. Cuman buat gue yang bisa gue bawa sehari-hari dan bisa gue pakai, gue lihat ya jam tangan. Lama, sampai sekarang pun masih ada, gue simpan. Gue tipe yang setia sama satu barang. Setiap barang yang gue pakai itu selalu panjang umurnya, selalu lama. Nanti next stepnya gue mencapai titik tertentu lagi, gue beli lagi, yaitu yang gue pakai sekarang. Oke, ini Rolex Submariner 11460 ya, no date. Ini salah satu jam impian gue juga karena sangat simetris, nggak ada tanggal, terus enak banget dilihat. Dan untuk mendapatkan ini juga butuh proses yang agak panjang. Bukan karena barangnya susah dicari atau ya memang barang ini cukup mahal, tapi gue ngelihat ini bentuk self reward buat gue karena banyak pencapaian-pencapaian yang udah gue lalui. Dengan gue bersama Malik udah ngeluarin sekian album, terus gue bersama Lale Ilmanino gue udah mendapat beberapa penghargaan produser terbaik, pencipta lagu terbaik AMI Awards. Terus gue ngerasa kayaknya gue mempantaskan diri kan di situ. Gue kayaknya udah ngerasa gue cocok deh pakai ini dan akhirnya gue beli.
Ya itu yang tadi gue bilang, mungkin ada beberapa bentuk penghargaan ya. Udah berapa AMI Awards itu gue lewatin dan hampir setiap tahunnya kita pulang bawa piala. Terus sempat dinobatkan juga sebagai salah satu pencipta lagu Indonesia terbaik. Jadi gue ngerasa sudah merasa mempantaskan diri untuk menggunakan Rolex. Buat gue Rolex sudah kayak bukan jam tangan ya. Kayak lo lihat koleksi dari Malik juga sendiri, kayak banyak keyboard vintage itu udah kita sebutnya udah bukan barang koleksi, kita sebutnya udah berhala. Jadi kalau di jam tangan buat gue itu Rolex. Kita nggak tahu, gue nggak tahu juga bakal ada apa lagi di depannya perjalanan karir gue ini. Karena ada 1 jam lagi yang gue taksir, yang gue pengen. Dan gue ngerasa lagi butuh beberapa achievement lagi untuk bisa mendapatkan itu. Rolex yang Sprite, yang Jubilee, yang Life. Biar lo lebih menghargai tiap item yang lo punya kali ya. Jadi harga lo nggak tiap tahun, harga lo nggak bukan tiap penghargaan aja gitu. Jadi lo tuh bakal awet di tangan gue, bakal lama gitu. Gue sangat menghargai barang-barang yang gue beli. Karena gue bukan tipe kolektor yang impulsif, yang beli banyak, tapi gue tuh picky banget sama satu barang. Mobil pun begitu, gue milih banget yang gue pengen kayak gini. Jadi gue tipe yang gitu, yang satu awet. Oke. Mungkin sekarang lingkupnya kan Lale Ilmanino kan hanya di lingkup pencipta lagu, produser. Mungkin next stepnya gue bisa bikin sesuatu lagi, kita nggak tahu apa itu. Mungkin kalau ini berhasil, itu mungkin akan menjadi penanda. Atau Malik rilis album, atau kita rekaman di luar negeri, atau apapun itu. Ya mungkin itu jadi satu penanda untuk gue udah oke nih, self reward. Buat teman-teman yang baru mau mulai untuk memiliki jam tangan atau mau nambah jam tangan atau apapun itu, kalau menurut gue sih ikutin taste lo aja, apa yang lo suka. Terus bener-bener ada perasaan setiap lo lihat barang itu, kayak ada hati di situ. Kalau lo ngerasa ada klik, ya menurut gue lo kejar aja barangnya. Sama kalau gue sih barang yang gue punya, beberapa jam tangan yang gue punya ini juga bakal gue simpen lama, karena ini pasti akan jadi barang yang memiliki sisi sentimental banget ya, karena akan gue turunin ke anak-anak gue juga nantinya. Gue ngelihat jam tangan juga legacy yang akan gue turunin ke anak-anak gue. Gue Ilman Ibrahim, and this is my company and story.